Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk Bapak Ibu pensiunan dan ASN dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan umur panjang, rezeki yang berkah, serta dimudahkan segala urusan. Kembali lagi bersama kami yang akan menyajikan informasi terbaru penting dan bermanfaat seputar pensiunan dan ASN. Kami mengimbau kepada Bapak dan Ibu pensiunan untuk menyimak video ini dengan menonton sampai selesai agar setiap informasi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Dengan begitu, Bapak dan Ibu tidak akan salah tafsir ataupun menerima kabar yang simpang siur, melainkan memperoleh penjelasan yang jelas utuh dan tidak salah paham. Kami berharap dengan menonton video ini dari awal sampai selesai, Bapak dan Ibu pensiunan dapat memperoleh informasi yang jelas sehingga informasi yang kita sampaikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu pensiunan di seluruh Indonesia. Sebelum kita mulai ke inti informasi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau masukan, serta tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terbaru dari kita seputar pensiunan dan ASN. Langsung saja, Bapak dan Ibu pensiunan inilah yang menjadi breaking news kita hari ini. Akhirnya Menteri Keuangan dan Taspen beri jawaban soal rapelan dan kenaikan gaji PNS dan pensiunan. 3 fakta baru terbongkar. Lantas kapan jadwal pencairan dan rapelan dan kenaikan gaji ini akan mulai diberlakukan? Mari kita simak informasi selengkapnya. Ada 3 fakta baru yang kita bongkar dalam video kita kali ini. Bapak Ibu, dalam video pembahasan kita ini, ada 3 informasi utama yang akan kita bahas. Yang pertama, ASN aktif dapat kenaikan gaji karena perpres baru. Bagaimana nasib pensiunan PNS? Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat ekonom terkait dengan kenaikan gaji ini? Apakah memang bisa direalisasikan atau hanya sebatas wacana? Dan begini jawaban dari Taspen dan Menteri Keuangan. Ada ungkap fakta baru terkait dengan kenaikan gaji di tahun ke-2025. Kita masuk di informasi pertama. ASN aktif dapat kenaikan gaji karena perpres baru. Lantas bagaimana nasib pensiunan? Pemerintah resmi menetapkan kenaikan gaji aparatur sipil negara ASN aktif yang mulai berlaku pada Oktober 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden 79 tahun 2025 yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Dalam aturan tersebut, besaran kenaikan gaji berbeda sesuai dengan golongan. Menurut kabar yang beredar, golongan 1 dan 2 mendapatkan kenaikan sebesar 8%, golongan 3 naik 10%. Sementara golongan 4 memperoleh kenaikan tertinggi yakni 12%. Penerapan gaji baru akan dilakukan mulai November. ASN tidak hanya menerima gaji juga. ASN akan mendapatkan rapel pembayaran untuk periode Oktober dan November. Begitulah informasi yang beredar di beberapa media sosial. Sementara itu, di sini pensiunan tidak disebutkan secara jelas apakah akan mendapatkan kenaikan gaji dan atau tidak. Kalau kita berkaca di tahan-tahan sebelumnya, ketika ada pengumuman kenaikan gaji bagi PNS, berita-berita mengumumkan kenaikan gaji bagi PNS pensiunan tidak disebutkan. Tetapi ternyata setelah Presiden mengumumkan kenaikan gaji, PNS mendapatkan kenaikan gaji 8%, pensiunan naik jadi 12% gajinya. Jadi walaupun di berita-berita tidak disebutkan secara jelas, tetapi pensiunan biasanya mengikut dengan PNS, walaupun persentasenya berbeda. Jadi, bagi Bapak Ibu tentu, walaupun tidak disebutkan secara jelas kenaikan gaji bagi pensiunan, tetapi jangan berpatah semangat, karena biasanya pensiunan ikut mendapatkan kenaikan gaji ketika PNS dapat kenaikan gaji. Nah, walaupun begitu, pemerintah tetap menjamin hak pensiunan berupa THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 yang telah kita rasakan bersama. Kebijakan kenaikan gaji ASN ini dinilai sebagai bentuk dorongan terhadap peningkatan kinerja aparatur negara sekaligus menjaga daya beli mereka di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. Dengan tambahan penghasilan, diharapkan ASN lebih fokus menjalankan tugas pelayanan publik. Di sisi lain, kelompok pensiunan berharap pemerintah memberikan perhatian khusus bagi mereka yang mengandalkan dana pensiun sebagai sumber utama kehidupan sehari-hari. Karena tentu tidak semua pensiunan
punya pekerjaan sampingan saat ini. Ada juga pensiunan yang mungkin sudah uzur, yang hanya mengandalkan gaji pensiunan. Penyesuaian gaji di masa mendatang tentu diharapkan juga menyentuh kalangan pensiunan agar tidak tertinggal dari laju inflasi. Lantas bagaimana pendapat dari pengamat ekonom terkait dengan kenaikan gaji PNS dan pensiunan di tahun 2025 ini? Ekonom menilai rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil tidak mendesak untuk dilakukan saat ini. Director Executive Center of Economic and Law Studies Selius Bima Yudhistira mengatakan perhatian pemerintah seharusnya lebih diarahkan kepada kelompok pekerja yang rentan, seperti guru honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi, ASN dalam kondisi sekarang tidak perlu ada kenaikan gaji, karena dari sisi tunjangan sudah ada. Yang seharusnya dibantu seharusnya guru honorer atau P3K, yang artinya mereka rentan karena upahnya di bawah minimum. Itu yang mestinya diangkat atau diurus, kata Bima. Sebagaimana diketahui kenaikan gaji bagi PNS, termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh TNI, Polri, dan pejabat negara merupakan salah satu dari delan program Quick Win dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 79 tahun ke-2025. Regulasi tersebut telah ditandatangani Presiden Prabowo pada 30 Juni dengan target implementasi mulai Oktober dan pencairan pertama pada November tahun 2025. Namun sayangnya hingga kini aturan turunan yang resmi atau secara resmi mengatur mekanisme kenaikan gaji tersebut belum juga terbit. Bima juga menyoroti adanya kontradiksi dalam kebijakan fiskal pemerintah. Pada satu sisi, anggaran pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar dipotong atas nama efisiensi. Tetapi pada sisi lain, gaji ASN justru berencana dinaikkan. Ia menambahkan, apabila ada anggaran yang tidak terserap, sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpe seharusnya dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Misalnya untuk menambah subsidi kepada kelas menengah yang rentan atau diberikan dalam bentuk subsidi silang. Dibandingkan dialokasikan bagi kenaikan gaji ASN, menurut Bima, rencana kenaikan gaji PNS lebih bernuansa politis ketimbang berdampak signifikan. Sementara itu, masih banyak guru honorer yang belum sejahtera. Lantas apa pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya dan Taspen? Kita lihat, Purbaya ungkap fakta baru terkait dengan kenaikan gaji ASN tahun ke-2025, kabar kenaikan gaji aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, dan pejabat negara saat ini sedang menjadi salah satu topik yang mencuri perhatian publik. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 79 tahun ke-2025, yang artinya kebijakan kenaikan gaji ini termasuk dalam delan program prioritas pemerintah tahun 2025, tepatnya pada poin ke-6. Tak hanya soal gaji, pemerintah juga menerapkan sistem total reward berbasis kinerja. Sistem merit ini diharapkan meningkatkan profesionalitas sekaligus kualitas pelayanan publik. Langkah ini dipandang sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, terlebih untuk para abdi negara yang berperan penting dalam pelayanan publik dan pertahanan negara. Regulasi terkait kenaikan gaji ini tentunya disambut baik jutaan ASN di seluruh Indonesia yang menunggu adanya penyesuaian penghasilan. Namun meski regulasi sudah ditekan, pelaksanaan teknis kenaikan gaji belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Karena Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menegaskan bahwa perhitungan rinci besaran kenaikan gaji serta kesiapan anggaran masih dalam tahap finalisasi. Tambahnya menjelaskan bahwa keputusan ini tidak bisa diambil secara terburu-buru karena melibatkan jumlah ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara yang sangat besar, sehingga akan berpengaruh besar dampaknya dengan APBN. Maka, dari itu, Kementerian Keuangan tengah menyusun evaluasi dan simulasi agar memastikan kebijakan tersebut bisa diterapkan tanpa mengganggu stabilitas negara. Dalam kesempatan resmi, Purbaya juga sempat berseloroh bahwa dirinya juga akan ikut menikmati kenaikan gaji apabila kebijakan tersebut terrealisasi. Pernyataan tersebut mencerminkan sikap santai sekaligus transparan di tengah tingginya harapan publik. Pemerintah menyampaikan akan mengumumkan secara resmi besaran kenaikan gaji serta mekanisme pencairannya setelah kajian selesai. Kemudian,
Adapun jawaban dari Taspen terkait dengan kenaikan gaji PNS dan pensiunan adalah, ada yang bertanya, apa benar kenaikan gaji akan dirapel di November? Kata Taspen saat ini, tidak ada regulasi resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji maupun tunjangan pensiun. Nah, kemudian ada juga yang bertanya terkait dengan gaji terusan sampai berapa kali? Nah, untuk gaji terusan bagi penerima pensiun, PNS akan mendapatkan selama 4 bulan. Jadi, setelah para pensiunan meninggal dunia, ahli waris akan mendapatkan gaji dengan nominal tetap selama 4 bulan bercerit-cerit. Barulah nantinya berubah. Dan ini berbeda-beda. Ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan, dan ada yang 18 bulan, tergantung kategorinya. Jadi, ini sebagai informasi tambahan untuk kita pada hari ini. Peringatan terhadap penipuan. PT Taspen mengingatkan para pensiunan untuk tetap waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lembaga tersebut. Pencairan gaji resmi tidak memerlukan biaya tambahan atau permintaan data pribadi. Seluruh informasi resmi dapat diverifikasi melalui kantor cabang atau aplikasi digital Taspen. Demikian informasi seputar pensiunan dan ASN yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak, Ibu semua, khususnya para pensiunan yang selalu kami doakan sehat sejahtera dan bahagia. Nantikan informasi berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.